Ya, selamat pagi. Pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas pada materi kita sebelumnya. Pada materi kita sebelumnya adalah tentang pembahasan penerapan ataupun kondisi aerobik dalam disiplin bioproses. Nah, bagaimana dengan kondisi anaerobik itu sendiri? Jadi bisa kalian lihat secara slide. Jadi ini pengulangan lagi. Kemarin kan kita kan sempat membahas tentang pengelolaan air limbah ya. Jadi ini harusnya saya jelaskan di pertemuan kemarin, tapi tidak apa-apa. Ini supaya bisa menambah hasanah kalian juga, karena pada dasarnya limbah itu juga ada dua, limbah organik dan anorganik. Jadi secara definisi, limbah itu merupakan kotoran yang dihasilkan akibat pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik. Lalu suatu bahan tidak berarti dan tidak berharga, tapi jika kita mengelolanya maka dapat menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat asalkan diproses secara baik dan benar. Itu pun juga dari definisi limbah. Nah, tadi limbah, apa itu limbah organik dan anorganik. Jadi kalau dari sifatnya itu, kalau organik itu mudah diuraikan. Nah, kalau limbah anorganik itu cenderung tidak dapat diuraikan. Jadi dia relatif jangka waktunya cukup lama. Nah, jadi bagaimana dong kalau pengelolaan limbah? Nah, ada opsi lain selain dari proses pengelolaan sebelumnya secara aerobik. Ternyata pengelolaan limbah yang ada bisa dengan cara anaerobik. Contohnya kalian kalau lihat ada slide, ini di sini ada gambar pembuangan sampah ya. Contohnya pembuangan sampah yang terkenal di Jakarta kan di wilayah Jakarta Timur, yaitu Bekasi di Bantar Gebang ya. Ini ada segini banyak sampah. Nah, sampah cenderung terurai, merusak lingkungan dan membahayakan. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya bisa kita ubah sampah menjadi sumber energi, yaitu menjadi biogas. Ini bukan hanya dari sampah, yaitu bisa juga dari kotoran-kotoran, misalnya sisa kotoran ternak yang mungkin sangat berbau, sangat mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kita prosesnya menggunakan proses anaerobik dengan mikroorganisme yang seperti kita jelaskan kemarin, dia harus tanpa adanya oksigen. Sebab kalau oksigen dia pasti akan prosesnya secara aerobik. Nah, apa itu proses anaerobik dan proses pengelolaannya? Jadi proses pengolahan secara anaerobik, proses pengolahan secara anaerobik maksud saya, itu adalah sebuah metode secara biologis untuk mengolah limbah organik. Nah, produk yang spesifik kita temui pada proses pengolahan secara anaerob adalah ditemui dalam bentuk metana. Kita tahu sendiri metana itu adalah sumber bahan bakar ya, yang lazim kalian temui misalnya dalam LPG atau LNG. Itu metana itu sangat memiliki nilai kalori yang cukup tinggi dan bisa dijadikan bahan bakar. Itu pun bisa diproduksi dari proses pengelolaan sampah, bisa juga dari proses pengelolaan limbah domestik, limbah ternak dan sebagainya. Jadi dengan harapan dari degradasi limbah organik menggunakan proses anaerob, kita akan memperoleh keuntungannya adalah produk akhir berupa metana. Selain metana ada produk-produk sampingan juga seperti karbon dioksida, ada sebagian kecil hidrogen sulfida dan ada hidrogen. Nah, jadi spesifik proses yang terlibat di sini sering kita sebut dalam term fermentasi asam dan fermentasi metana. Jadi proses fermentasi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi pada proses pengolahan secara anaerobik itu tadi yang seperti yang sudah saya bahas, jadi menggunakan aktivitas mikroorganisme pada saat tidak adanya oksigen bebas. Dan senyawa yang berbentuk anorganik atau organik pekat yang umumnya berasal dari industri itu akan sukar atau lambat untuk diolah secara aerobik. Jadi sebaiknya ataupun idealnya kita bicara bioproses berarti kita harus lihat juga efisiensi dan efektivitas proses. Tetap semua limbah bisa kalian proses secara aerobik, tetapi dalam hal tertentu, apalagi limbah yang diperoleh dari industri yang sangat kompleks, yang sangat molekul-molekulnya pun raksasa, itu sangat amat lambat atau sukar terdegradasi jika hanya diolah secara aerobik. Makanya kenapa kita perlu proses pengelolaan yang lebih advance secara anaerob. Jadi pada dasarnya ada 3 tahapan dalam proses anaerobik. Jadi yang tahapan pertama adalah menghidrolisis atau hidrolase menggunakan enzim hidrolase atau hidrolitik. Jadi material organik kompleks atau polimer yang tidak larut harus diubah dulu atau degrade dulu menjadi monomernya atau menjadi molekul yang mudah untuk terlarut.
Jadi dia menggunakan enzim. Enzim yang dihasilkan harus mikroorganismenya itu adalah jenis mikroorganisme hidrolitik yang dia memiliki enzim hidrolase. Yang kedua, tahap acidogenesis dan acetogenesis. Jadi di sini mengandung diubah menjadi asam-asam organik, alkohol, hidrogen, dan karbon dioksida, serta diubah menjadi asam asetat. Berarti mikroorganisme yang kita gunakan harus memiliki spesifik enzim untuk mengubah asam dan menjadi produk-produk asam asetat juga. Yang terakhir adalah metanogenesis. Ini adalah final product kita. Jadi kita tadi tahu bahwa bukan hanya untuk mendegrade atau mengubah saja menjadi bentuk yang paling sederhana, tetapi kita usahakan bioproses adalah produk yang bermanfaat dan signifikan. Jadi kita ubah yang ideal untuk saat ini adalah menjadi bentuk bahan bakar energi baru dalam bentuk metana atau biogas. Jadi mikroorganismenya itu harus kita pilih dari metanogenesis yang dia bisa mengubah atau mengkonversi menjadi bentuk metan. Jadi gas metan tadi dihasilkan dari proses sebelumnya, yaitu dari proses acetogenesis atau asam asetat, hidrogen, dan karbon dioksida. Dan bisa juga diperoleh dari substrat yang lain seperti asam formiat dan juga dari metanol. Jadi karakteristik proses anaerobik itu ada beberapa profil yang dimiliki oleh proses ini. Jadi di sini pH-nya dijaga harus pada kondisi sekitar basah, tapi jangan terlalu basah, yaitu sekitar 6-9. Tetapi temperatur bisa variatif, baik dari temperatur yang rendah yaitu psikrofil, temperatur ambien atau rata-rata mesofil. Kalau psikrofil dari 5-20 derajat Celcius, mesofil 25-45, dan juga pada kondisi termofil untuk yang tinggi yaitu suhu 45-70. Perlu kalian camkan untuk acidogenesis dan acetogenesis itu umumnya laju pertumbuhan mikroorganisme cepat, tetapi ketika untuk bakteri metanogenesis untuk final product itu umumnya laju pertumbuhan lambat. Jadi di sini yang harus kalian efisiensikan atau kalian harus ukur waktunya untuk meningkatkan proses kita. Nah, ini jadi contoh. Kalau kita lihat dari dua gambar ini, apa sih bedanya dengan bak aerobik dan efluen anaerob? Sebelah kiri efluen adalah keluaran. Kita tahu bahwa proses anaerobik tidak boleh ada oksigen yang terlibat. Jadi di sini itu adalah buangannya atau waste product. Tetapi kalau kita lihat untuk proses pengelolaannya, dia harus dalam bentuk tertutup. Jadi itu yang sangat membedakan antara proses aerobik dengan anaerobik. Aerobik kita menggunakan kolam ataupun tangki ataupun apapun yang terbuka dan harus ada close contact dengan oksigen. Tapi kalau proses anaerobik adalah dia benar-benar harus close cycle. Karena bakteri-bakteri ataupun mikrob yang terinteraksi dengan oksigen, jika dia termasuk dalam kelas anaerobik, maka dia pasti akan mati. Ya, sekian presentasinya. Sekarang ke tugas. Jadi tadi udah sempat nomor 1 ya, udah sempat saya singgung sedikit, tersirat. Kalau kalian memperhatikan presentasi saya, kalian pasti bisa menjawabnya. Nomor 1, jelaskan perbedaan utama antara limbah organik dan anorganik. Tolong dijelaskan dan eksplor lagi jika kalian temui ada aspek-aspek yang lain. Silakan kalian cari referensinya. Nomor 2, jelaskan secara ringkas. Ini sama studi kasus kayak tugas yang pertemuan kemarin. Tetapi kalian ambil proses pembuatan biogas secara anaerobik. Ambil case study-nya di Indonesia, mungkin bisa kalian temui di daerah-daerah bagaimana proses pengelolaan atau pembuatan biogas sederhana dari kotoran ternak, kotoran seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. Lalu nomor 3 juga untuk soal proses pengelolaan secara anaerobik bisa kalian ambil juga dari case study yang lain. Jadi bagaimana pengelolaan limbah cair secara anaerobik. Sekian dan terima kasih.